Selama 4 tahun, Subramania ini terpaksa harus berbohong kepada cucunya yang tak lain adalah anak dari Puspanatan. Setiap kali sang anak bertanya, "Di mana ayah? Di mana ayah?" Ia tak ingin melihat sang cucu sedih, walaupun hatinya juga pedih. Subramania harus menerima kenyataan bahwa sang putra tak kembali lagi. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan tragedi hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 di tahun 2014? Peristiwa ini tuh fenomenal banget karena sampai saat ini apa yang terjadi dan di mana pesawat MH370 ini masih jadi misteri. Nah, belakangan tersiar kabar kalau pesawat MH370 ini terdeteksi di Perth, Australia. Apa benar? Tragedi ini jadi salah satu kecelakaan pesawat yang paling banyak dibahas karena banyak banget nih konspirasinya. Ada yang bilang pesawat ini tuh dibajak, pilotnya mati, dan yang bikin geleng-geleng nih, ada yang percaya kalau pesawat dan penumpangnya ini tuh selamat gitu, dan mereka ada di dimensi lain. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Malaysia Airlines MH370 ini? Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi gini ceritanya. 8 Maret 2014 pada pukul 0.42 waktu Kuala Lumpur, pesawat MH370 ini tuh lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan tujuan Beijing, Cina. Nah, pesawat ini diperkirakan akan tiba di Beijing pada pukul 6.30 waktu setempat. Pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang. Pada manifest penerbangan tercatat ada 153 orang dari Cina, 38 dari Malaysia, 7 penumpang Indonesia, 5 penumpang India, 6 penumpang Australia, 4 penumpang Prancis, 3 penumpang dari Amerika Serikat, 2 penumpang Selandia Baru, 2 penumpang Ukraina, 2 penumpang Kanada, dan masing-masing 1 penumpang dari Rusia, Italia, Belanda, Taiwan, dan Austria. Pesawat MH370 ini diterbangkan oleh pilot yang bernama Kapten Zahari Ahmad Syah yang berusia 53 tahun. Nah, Kapten Zahari ini memang veteran pilot yang dari 1981 udah kerja bareng Malaysia Airlines. Nah, saking cintanya dengan dunia aviasi, Kapten Zahari ini tuh sampai bikin simulator di November 2012. Dan waktu dia jadi pilotnya MH370, Zahari ini ditemani sama Farik Abdul Hamid yang saat itu berusia 27 tahun. Di mana Farik ini memang sedang menjalani pelatihan untuk jadi kapten pilot dan MH370 adalah Boeing 777 pertamanya. 48 menit setelah pesawat lepas landas atau tepatnya di pukul 1:19, pesawat MH370 ini tuh masih normal-normal aja karena ya masih terpantau oleh radar sipil. Pesawat ini terdeteksi ada di wilayah udara Vietnam atau tepatnya di atas Laut Cina Selatan di antara Malaysia dan Vietnam. Di situ pengatur lalu lintas udara atau ATC Malaysia ini ya biasalah ngasih pesan ke pesawat MH370 untuk meneruskan penerbangan ke ATC Ho Chi Minh di Vietnam. Setelah instruksi itu diberikan, sebenarnya pilot ini sempat merespons dengan Good night, Malaysia 370. Tapi entah emang komunikasinya ini dimatikan atau ada kerusakan, nah 2 menit setelahnya transponden di komunikasi ini tuh terputus gitu. Nah, karena transponden ini mati, otomatis pesawat gak bisa dong terdeteksi sama radar penerbangan sipil, baik itu Malaysia maupun negara-negara sekitar Malaysia. Sampai akhirnya pukul 6.30 pesawat MH370 melewatkan jadwal kedatangannya di Beijing. Udah ditungguin sampai 1 jam nih, tapi pesawat MH370 nih tak kunjung ada kabar. Akhirnya di pukul 7.24 maskapai Malaysia Airlines memutuskan untuk mengeluarkan siaran pers bahwa pesawatnya MH370 dinyatakan hilang kontak. Sebanyak 40 pesawat dan lebih dari 24 kapal dari berbagai negara termasuk Thailand, Australia, dan Cina dikerahkan buat mencari pesawat MH370.
Pencarian ini kalau kalian ingat berjalan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Singkat cerita, setelah beberapa hari proses pencarian, pemerintah Malaysia ini nemuin beberapa info dari radar militernya. Jadi, radar militer Malaysia itu mendeteksi waktu pesawat itu melakukan kontak terakhir di antara perbatasan Malaysia dan Vietnam. Nah, tapi pesawat ini tuh kayak melakukan manuver-manuver yang dianggap cukup aneh. Pesawat ini terus terbang melenceng dari jalur semestinya dan juga melewati beberapa negara. MH370 ini terus bermanuver ke arah barat daya melewati Penang, Malaysia. Nah, setelah lewat Penang, pesawat ini tuh tiba-tiba berputar ke arah barat menuju ke Samudra Hindia. Tapi setelah itu, radar militer udah nggak bisa jangkau radar MH370 karena ya udah bukan jangkauannya. Setelah 10 hari dari kabar hilangnya MH370, pemerintah Malaysia mendapat informasi dari perusahaan satelit asal Inggris Inmarsat. Jadi ternyata Inmarsat ini nggak sengaja mendeteksi keberadaan dari MH370. Dan saat dicari tahu, fakta-fakta sebelumnya ini nggak jauh beda dari apa yang ditemukan oleh Inmarsat. Dimana setelah melewati perbatasan negara, ternyata MH370 ini tuh menuju ke Samudra Hindia. Tapi sayangnya radar Inmarsat ini tuh nggak bisa nentuin lokasi secara spesifik. Ya, mereka cuma bisa nentuin daerah secara luasnya aja. 15 Maret 2014 atau tepatnya 7 hari setelah MH370 dinyatakan hilang, Perdana Menteri Malaysia saat itu Najib Razak membuat pernyataan pers soal MH370. Di situ dia menyebut ada unsur kesengajaan dalam hilangnya pesawat MH370. Pesawat itu diyakini emang sengaja diterbangkan berjam-jam dan dialihkan dari rute sebenarnya oleh seseorang. Najib menyebut bahwa apa yang dia sampaikan saat ini didasarkan pada informasi baru dari kontak satelit dengan pesawat dan data radar militer. Namun, otoritas penerbangan sipil Malaysia bilang kalau nggak ada indikasi apapun yang menyatakan bahwa MH370 ini dibajak. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya sejumlah puing yang diduga bagian dari MH370 sempat ditemuin. Seperti di Pulau Réunion, Prancis pada Juli 2015, kemudian Mauritius, Afrika Selatan, dan Mozambik di tahun 2016, serta pada 2017 di Madagaskar. Meskipun beberapa puing-puing udah ditemuin, tapi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan MH370 dan di mana bangkai utuhnya. Bahkan sampai sekarang belum ada tubuh penumpang yang ditemukan. Nah, hilangnya pesawat MH370 ini masih jadi misteri dan memunculkan beragam konspirasi. Pertama, ini yang paling banyak banget dibicarain orang, yakni teori konspirasi kalau pilot bunuh diri. Teori ini disampaikan oleh mantan pilot senior Boeing 777 British Airways, yakni Simon Hardy pada tahun 2018 silam. Dugaan ini bukan sembarangan ya, karena kan awalnya tadi udah ditemuin tuh simulator pesawat. Di simulator itu, Zahari melakukan simulasi dengan membuat rute penerbangan ke Samudra Hindia sebelah selatan lewat Laut Andaman. Ya, persis sama dengan rute MH370 sebelum menghilang. Inilah yang jadi pertanyaan, sebab kalau misalnya kapten ngasih titiknya random, ceritanya buat latihan penerbangan nih, kenapa harus di laut lepas, bukan di daratan? Nah, teori kedua adalah pesawat ini ditembak jatuh sama militer Amerika Serikat. Teori ini disampaikan oleh mantan CEO maskapai Prancis Proteus Airlines, yakni Mark Duguay. Dia menduga penembakan ini sengaja dilakukan untuk menghindari pesawat MH370 yang menabrak pangkalan militer AS yang berada di Pulau Diego Garcia. Tapi teori ini jatuhnya hanya sebagai eksekutor gitu, nggak menjelaskan apa yang terjadi di pesawat itu sampai mereka putar balik. 17 Januari 2017, pemerintah Malaysia, China, dan Australia memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian pesawat MH370. Karena ya selain pencariannya yang lama, tentu aja ini menelan biaya yang nggak sedikit. Tapi pemerintah Malaysia bilang nih, kalau ada fakta baru yang mencuat lagi, tentu aja pencariannya akan dilanjutkan.
Keputusan untuk menutup investigasi pencarian pesawat MH370 tentu aja menyisakan kesedihan bagi keluarga korban. Seorang kakek berusia 64 tahun bernama G. Subramania di Kuala Lumpur, Malaysia salah satunya. Anaknya yang bernama S. Puspanatan menjadi salah satu penumpang di penerbangan itu. Selama 4 tahun, Subramania ini terpaksa harus berbohong kepada cucunya yang tak lain adalah anak dari Puspanatan. Setiap kali sang anak bertanya, "Di mana ayah? Di mana ayah?" Ya, Subramania hanya bisa menjawab, "Ayah sedang pergi bekerja." Ia tak ingin melihat sang cucu sedih, walaupun hatinya juga pedih. Subramania harus menerima kenyataan bahwa sang putra tak kembali lagi. Mus, udah subscribe jadi gini ceritanya belum? Udah dong nih. Wah, mantap. Kamu udah belum? Jangan lupa subscribe loh ya, soalnya tuh banyak cerita menarik. Nih Mus, script buat cerita selanjutnya. Oke. Kasus hilangnya pesawat MH370 jadi salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah penerbangan hingga saat ini. Fakta atau konspirasi mana yang benar masih jadi pertanyaan. Yang pasti, keluarga hanya butuh kepastian dari sebuah penantian. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye!